warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisnis, kita ketemu lagi hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang CEO dari PT CSI. Nah, apakah itu PT CSI dan bagaimana? Nanti kita akan berkenalan dengan Pak Adi Budiman. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar? Waalaikumsalam. Iya. Oke. Terus yang satu nanti jangan lupa bahwa kita juga seperti biasanya akan bersama Pak Wahyu juga ya, kita ngobrol-ngobrolnya kali ini. Ya, Pak Adi, untuk CSI sendiri boleh dijelaskan apa itu, diperkenalkan Pak? Oke, CSI itu kepanjangan dari Ciwaruga Sinergi Indonesia. Ciwaruga, oke. Kenapa namanya Ciwaruga? Karena memang perusahaan ini dibentuk dari Ikatan Alumni Politeknik Negeri Bandung. Ya, memang kampusnya kan berada di desa Ciwaruga. Iya. Sekarang itu kita sedang menggarap satu produk yang namanya Ciworks.id. Ciworks, Ya. oke. Jadi Ciworks ini pada intinya adalah portal yang kita maksudkan untuk membantu lulusan-lulusan Polban itu untuk tersalurkan begitu. Jadi mungkin agak mirip dengan Jobstreet ID gitu ya, tapi secara spesifik pada saat ini in short term kita berusaha membantu teman-teman internal yang baru lulus. Masih internal alumni aja dulu Iya, ya. betul, saat ini begitu. Oke. Oh, sudah berapa lama ini Pak? Mungkin sudah jalan 6 bulan lah ya. 6 bulan ya. Nah, Oke, 6 bulan. Oke, terus animo ininya gimana? Dari para alumni sendiri? Kebetulan kan memang ini momennya dari bulan Oktober itu kan memang lulusan baru gitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini kan memang kesulitan orang untuk interview kan, tidak bisa datang, hanya bisa itu gitu ya. Hanya bisa daring, itu kita tangkap juga sebagai momen untuk membantu menyalurkannya dengan cara-cara yang lebih digital lah begitu. Disalurkannya itu ke perusahaan-perusahaan alumni juga atau ke umum? Secara prioritas memang kita salurannya ke perusahaan-perusahaan alumni. Bukan hanya perusahaan yang punya dia sendiri begitu ya, tapi memang kan ada alumni juga yang bekerja mungkin dan membutuhkan karyawan. Iya, pokoknya linknya alumni lah ya. Betul, kita sendiri kan bekerja sama dengan kampus, di mana kampus sendiri juga ada kerjasama dengan industri-industri yang memang setiap tahun memerlukan tenaga kerja. Betul. Nah, kita sendiri membantu bukan hanya menyalurkan tapi juga melakukan seleksi internal lah begitu, supaya kebutuhannya itu benar-benar match dengan kebutuhan industrinya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Adi, awal Pak Adi dalam memulai mengenal produk itu bagaimana caranya dalam mengenalkan kepada pabrik Ciworks-nya. Ciworks itu. Oke, kalau proses pengenalan pada dasarnya di satu sisi kan kita pasti kenakannya kepada alumni yang ada begitu ya. Di komunitasnya sudah terbentuk. Betul, ya. Di satu sisi sendiri kan kita juga butuh ada calon employee yang masuk kan begitu. Jadi kita juga melakukan pengumpulan CV terhadap para alumni terutama yang graduate begitu. Karena yang sasaran yang paling dekat kan yang pengen kerja itu kan yang baru lulus begitu ya. Nah, kita sendiri kan juga banyak bekerja sama dengan industri-industri, jadi kita mulai mengirimkan notifikasi ke perusahaan-perusahaan tersebut. Dan saat ini yang paling ini ya kita buatkan portal gitu, website namanya Ciworks.id yang bisa diakses. Kita juga ada IG yang kita linkkan ke komunitas-komunitas yang ada gitu. Sementara sih itu. Untuk bidang ininya sendiri bebas ya, sesuai dengan yang ketersediaan para alumni itu apa mereka. Betul. Ya. Kalau di Politeknik itu kan di Politeknik Bandung itu kan kita ada banyak jurusan ya, ada jurusan mesin, jurusan listrik, elektro, IT, bahkan juga ada jurusan-jurusan yang tata niaga begitu. Oke, menarik ini. Yang membedakan nih Pak, Ciworks kan jenis usaha ini kan banyak ya, sudah ada beberapa di Indonesia. Yang membedakan Ciworks dan usaha lain apa nih Pak? Misalnya kayak Jobstreet atau JobsDB kayak gitu ya? Ya betul. Kalau di kita itu pertama
kita lebih bisa memberikan profiling sebenarnya. Kenapa? Karena kebutuhan industrinya itu kan secara spesifik ada yang memang attach dengan Polban lah begitu. Sehingga kita menonjolkan sisi-sisi keahlian-keahlian yang selama ini memang dipakai sama kampus begitu. Kalau yang lain kan memang umum saja begitu, jadi jadi tidak ada secara spesifik menawarkan. Jadi setidaknya ketika menawarkan kepada perusahaan-perusahaan itu sudah ada penyaringan dulu di Ciwuksnya ya. Basisnya kan satu kampus dulu lah gitu ya. Betul. Meskipun ya mudah-mudahan sih kita bisa berkembang lebih baik sehingga kita juga bisa bantu menyalurkan yang lain. Dari kampus-kampus lain gitu ya. Oke. Kalau tanggapan ada memang kerjasama dengan kampus sendiri atau enggak untuk Ciwuksnya ini? Ada, kita kerjasama ada, juga oke. dengan kampus. Tanggapan dari kampus gimana itu dengan adanya Ciwuks ini? Bagus, kenapa? Karena memang di mereka kan ada juga program tracer study, jadi salah satu semacam kayak indeks prestasinya kampus lah begitu kan, bagaimana mereka bisa menyalurkan tenaga lulusan-lulusannya itu dengan cepat begitu, dan itu kan butuh didata kan sebenarnya. Dan butuh dibantu dalam hal penyaluran karena kampus kan terbatas kalau mau menyalurkan kan harus menghubungi industrinya. Nah, kita lah penjembatan agar si alumni dan si industrinya ketemu begitu sehingga match. Kan kita nih sekarang di satu sisi industri butuh banyak, tapi di sisi lain alumninya juga cari kerja susah begitu ya. Betul. Nah, sebenarnya sama-sama membutuhkan tapi untuk ketemunya ini loh ya. Betul. Iya. Ini mak comblangnya. Mak comblangnya, iya. Kalau biro jodoh ini adalah biro jodoh sebenarnya, biro jodoh antara alumni dengan perusahaan. Di sini Ciwok ini lebih mengarah ke jadi semi kayak model portal Jobs.db gitu ya. Betul. Tapi juga lebih mengarah juga jadi sisi lain beririsan dengan Job.db, sisi lain beririsan dengan kayak headhunter gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya seperti itu. Nah, ada nggak karakteristik yang lain, saya strategi lain yang diharapkan kedepannya dalam memilih apakah seluruh alumni Polban itu sudah pasti akan disalurkan atau ada kita sendiri? Ya kriterianya mungkin supaya, gitu. Apa ya strategi dari Ciwok itu untuk meyakinkan ke klien gitu? Kalau dari sisi modal sebenarnya ya alumni Polban itu lebih gampang disalurkan sebenarnya, karena kan sudah cukup terkenal begitu ya. Strategi kita sebenarnya ada juga itu yang tidak hanya menyalurkan, tapi kita sendiri yang mengoutsourcekan lah begitu. Jadi konsepnya hanya tidak sekedar menawarkan orangnya secara individu, tapi juga menawarkan jasanya, karena mungkin kan ada perusahaan-perusahaan itu yang butuh jasanya saja. Iya betul. Begitu. Mirip outsourcing lah begitu ya. Oh berarti si Ciwuks ini juga ada outsourcingnya gitu kita ya? Kita bergerak di bidang outsourcing. Sudah ada beberapa kerjasama kontrak yang terjadi gitu ya dengan anak perusahaan Telkom namanya Kolega. Itu kita menyalurkan tenaga kerja lulusan Polban gitu untuk bekerja di sana. Mereka perusahaan Kolega itu kan bergerak di bidang aplikasi perbankan, sehingga butuh semacam kayak technical support yang membantu si user-user perbankannya dalam hal data-data mereka untuk sehari-hari. Kontrak berarti ya nanti? Kontrak, betul. Nah mungkin kedepannya juga kan ada sistemnya itu bentuknya kan yang project-project gitu ya. Nah itu kita bisa bantu carikan projectnya begitu. Iya. Kemudian untuk ini, untuk bisa mengenali para alumni ini, kan kalau hanya melihat dari sisi kertas saja itu kan memang saat ini kan tidak cukup ya. Sementara ada jarak yang cukup panjang juga antara alumni yang baru lulus dengan yang dari teman-teman Ciwok sendiri, tentunya sudah alumni udah lama, angkatan lama. Nah itu untuk pengenalan mereka bahwa oh ini orang ini pas untuk di sana-sana. Nih itu triknya gimana? Rata-rata sih karena ini sekarang datanya banyak ya, rata-rata kita suruh mereka buatkan video video 1 minute gitulah, video 1 menit namanya, untuk memperkenalkan diri sehingga mudah-mudahan kita bisa lebih membaca karakter sebenarnya. Ada sesi interview juga via Zoom begitu ya untuk supaya kita mengenal persis karakter anaknya. Kita sendiri juga melakukan mentoring terhadap para lulusan-lulusan baru karena
terus terang lulusan Polban memang terkenal betul loncat gitu ya. Kerja sebentar ada tawaran lebih bagus pindah gitu. Padahal kan sebenarnya di satu sisi bagus, maksudnya karena mungkin dibutuhkan, terus dia akan mencari penghidupannya lebih layak. Cuman kan kita juga pengen mengenalkan kepada mereka bahwa bekerja itu kan tidak sekedar hanya tambahan rupiah beberapa ratus ribu. Iya, ada value-value lain ada gitu ya. Mereka harus pertimbangkan supaya jangan sampai salah melangkah begitu. Nah, itu program-program yang kita juga lakukan ke teman-teman begitu. Nah ini yang berbeda nih, betul. Diferensiasi dari yang lain yang sudah ada adalah ini. Kalau yang lain kan terima jadi ya. Dari ini kemudian nanti yang mempertimbangkan adalah perusahaan pengguna sendiri. Kalau ini kan sudah disaring di sini dan sudah ada trainingnya berarti ya sebelumnya, mentoring atau dalam bentuk training atau bagaimana ini? Kita secara periodik mengadakan pelatihan ya, cuma kan lagi pandemi gitu biasanya rata-rata pakai webinar begitu. Ya pelatihan ini diisi oleh para senior-seniornya begitu ya, yang sudah jadi manajer, bahkan sudah ada yang jadi direktur untuk bercerita sebenarnya perjalanan karir mereka itu ya seperti ini, sehingga mereka jadi bahan milestone. Misalnya ada yang bertahan kayak salah satu direktur PTDI itu kan alumni kita ya, Aero 2000, Kang Rido namanya. Ya beliau kan tidak berusaha tergoda untuk pindah-pindah begitu ya. Karena memang kadang-kadang butuh passion khusus agar bertahan di situ dan alhamdulillah kan sekarang memetik hasilnya begitu ya. Jadi salah satu direktur dari di PTDI. Nah, itu experience itulah yang di-share begitu. Ada juga tips misalnya tentang bagaimana caranya bikin CV yang baik. Supaya menarik ya. 2 bulan yang lalu sudah melakukan namanya career coaching. Career coaching ya. Sehingga ada bagaimana caranya bikin CV yang baik, bagaimana caranya melakukan interview yang baik begitu. Bahkan juga berusaha men-sharing ilmu-ilmu tentang kalau sudah bekerja kan sebenarnya perjalanannya kan tidak berhenti begitu lulus selesai kan, begitu keterima kan selesai. Kan di dalam itu juga bagaimana berinteraksi, bagaimana beradaptasi, bagaimana supaya performance-nya terus terjaga begitu. Jangan sampai kerja bertahun-tahun tapi posisinya masih begitu. Itu aja. Iya loh. Kadang-kadang kan yang menjadi pertimbangan itu tadi ya, kenapa menjadi kutu loncat itu adalah karena ada tawarannya di mana posisinya jadi lebih tinggi. Kan ya kan saya pengen berkembang, karir saya kan saya nggak ingin itu aja. Kalau di situ saya masih kayaknya lama deh untuk bisa untuk naik lah ya gitu. Kalau ada tawaran lebih bagus kenapa tidak? Nah, kan kayak biasanya alasannya kan seperti itu ya. Meskipun kalau dihitung kan sebenarnya terbuang pengalaman kerja ya kan. Iya, betul. Itu juga kan sebenarnya harus menjadi, karena mungkin ya mereka kan hanya melihat fisik materi dalam jangka pendek. Betul, begitu. Iya. Oke. Menarik ini. Nah, ini contoh teman-teman ya. Di sini kita belajar banyak hal tentang dunia marketing ya. Iya. Salah satu contoh tadi sudah tersirat Pak Adi ini membahas mengenai STP ya, static STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, beliau sudah mensegmentkan bahwa alumni Polban itu sudah masuk satu paket dengan targeting sebetulnya, masuk positioning juga bahwa Cimok ini terkenal identik dengan alumni Polban. Itulah positioning yang sebetulnya entah disengaja entah tidak udah terbentuk dari positioning itu. Ya, karena mungkin kalau mau positioning itu dipertahankan, mungkin di sini Cimok PR-nya menciptakan tagline ya, tagline yang sehingga atau komunikasi pemasaran sehingga itu lebih terbentuk lagi tagline itu di benak masyarakat. Kalau mau itu sebagai positioning yang dipertahankan, beda hal kalau mau berubah positioningnya. Terus kedua masalah diferensiasi. Memang different itu harus ya dalam dunia bisnis, karena sesuatu yang berbeda itulah sesuatu yang mudah dikenali. Ibarat kita berbicara di satu kalangan mayoritas baju hitam semua, tiba-tiba ada satu orang baju putih, otomatis dia lebih mudah dikenali dibandingkan baju hitam. Nah, itulah pentingnya diferensiasi teman-teman di sini. Diferensiasi itu perbedaan dan juga jatuhnya itu keunikan ya. Nah, diferensiasi di sini bisa berupa keunikan, bisa berupa inovasi, kreativitas seperti itu. Iya. Khas ya, ciri khas gitu ciri ya. Khas, ya. Nah, ini menarik bahwa tadi itu ternyata diferensiasinya itu adalah sesuatu yang kalau menurut saya kalau memang itu nanti sudah diferensiasi ini menjadi dikenal ya, menjadi ciri khas yang dikenal oleh perusahaan, saya kira mereka juga akan lihat bahwa
rekomendasi dari Ciworks ini adalah orang-orang yang sudah cukup matang gitu loh. Jadi mereka tidak perlu terlalu repot. Mungkin tetap perlu adanya trial 3 bulannya dengan probation itu, tetapi mungkin lebih di awalnya itu sudah ada paling tidak 50% lah ya, 50% keyakinan yang sudah, wah ini kalau rekomendasi dari Ciworks sih oke sih, insya Allah gitu. Harapan kita begitu. Jadi Di sini mengandalkan rekomendasi. di sini positifnya lagi bahwa PT CSA Ciworks ini sudah memanfaatkan captive market. Iya. Nah, ini salah contoh ya teman-teman ya. Betul. Bisnis yang mau memanfaatkan captive market dengan baik. Karena selama ini kita banyak temui banyak bisnis yang mereka sudah ada captive market tapi sayang nggak dimanfaatkan dengan baik. Akibatnya mereka terlena. Ngapain saya kerja keras, saya tidur depan gaji. Ngapain saya kerja repot-repot, saya promosi, saya diem aja uang masuk terus. Ini captive market itu sebetulnya pisau bermata dua. Di sisi lain dia menguntungkan, di sisi lain dia bisa berubah jadi musibah. Membahayakan gitu ya. Tergantung kita gimana memanfaatkan captive market ini dengan bagus. Contohnya PT CSA ini ya, atau CSA ini, dia Ciworks ini udah memanfaatkan captive market, dia pasar yang besar nih, Amril Polban, ada satu lain sisi Amril Polban, sisi lain perusahaan. Ini dua kutub yang tengah-tengahnya perlu dijembatani nih. Nah, disitulah bermainnya CSA Ciworks itu ya, melalui produk Ciworks. Jadi bagus, menurut saya udah luar biasa, bagus ya, memanfaatkan peluang pasar ini, captive market yang bagus, dan bagusnya lagi komunikasi yang dilakukan Pak Adi sudah tepat. Beliau udah menggunakan komunikasi pemasaran yang bagus. Artinya dia memanfaatkan jaringan kolega, jaringan networking Polban, jaringan networking alumni. Itu satu komunikasi pasar yang bagus. Betul. Dan keuntungan juga ya, ini diuntungkan dengan keadaannya adalah bahwa para alumni Polban ini adalah solid mereka ya. Komunikasinya itu terjaga dan fanatisme itunya kan cukup berasa kan ya. Artinya kan kalau rekomendasi dari yang mana ini, dari mana Polban, oke. Kita keluarga Polban gitu, jadi lebih enak lah ya. Ada poin lagi yang dipelajari di sini adalah masalah 4P marketing, yaitu produk. Produk ini sudah bagus, gitu bagus, sudah diakui. Tinggal gimana mengelola produk ini, sisi negatifnya kita poles melalui Ciworks tadi supaya orang itu lebih trust lagi terhadap produk ini. Produknya adalah yang para alumni tadi. Alumni dan lulusan itu. Dan lulusannya. Polban kan udah terkenal lulusan bagus nih. Dimanapun, dimanapun pasti bisa kerja lah seperti itu. Tinggal dia memolesnya bagaimana, memolesnya bagaimana, mengemasnya bagaimana sehingga nanti ketika dihadirkan ke hadapan owner bisnis itu nanti sudah tampak bagus, sudah siap lah gitu. Dari sisi marketing ini starting point yang sudah cukup bagus ya, cukup bagus menurut saya. Pertama, sudah memanfaatkan captive market dengan baik, melakukan STP dengan baik, melakukan diferensiasi dengan baik, dan satu lagi melakukan komunikasi marketing dengan baik. Dan alhamdulillah didukung oleh produk yang baik. Betul. Ini sudah ibarat kapal tuh udah bagus, sudah mobil Mercy ini. Tinggal kemudinya sopirnya aja profesional. Betul. Nah, tantangannya di situ nanti Pak. Jadi PR-nya ada di Pak Adi nanti ya, Pak Adi dan tim. Modalnya gimana gitu aja sih. Betul, Udah nggak ada koreksi lagi, dari mungkin koreksi ke sana kita guru gitu ya. Udah nggak ada hal yang perlu dibenahi, dah cukup bagus gitu ya. Ditambah lagi adalah komunikasi dengan kampus yang masih sangat bagus gitu kan. Dan kampus sendiri itu juga jadi jatuhnya adalah mutualisme ya, simbiosis mutualisme antara para alumni yang di Ciworks ini dengan kampus, di mana kampus kan juga perlu untuk prestasinya bagaimana nanti alumni ini, penyerapan alumni ini dengan baik. Nah, dengan adanya Ciworks ini sudah sangat terbantu. Jadi komunikasi saya yakin nanti para dosen pun ketika menyampaikan entah di sela-sela perkuliahan atau mungkin nanti ketika mereka sudah mau lulus, saya yakin mereka juga tidak keberatan untuk memperkenalkan Ciworks ini kepada para para calon lulusan kala itu ya gitu. Tinggal mengembangkan networking mungkin lebih ke selama ini ke perusahaan mungkin coba ke pemerintah, ke pemerintah daerah atau ke asing, ke luar negeri. Perusahaan asing, atau pameran kerja diikuti, coba tahu kita kan ketemu nih antara pencari kerja sama pembeli kerja. Betul. Nanti kalau misalkan terserapnya juga untuk perusahaan multinasional, saya yakin nanti akan menjadi lebih bagus kan ini ya. Iya. Sudah ada. Gaungnya lebih bagus. Salah satu sudah ada perusahaan internasional di Polban. Lebih
lebih apa ya, go internasional lagi lah. Betul. Artinya Lebih begini, Roy dikuatkan Polman tidak nanti. hanya bekerja di perusahaan asing ada di Indonesia, Iya. tapi dia bisa go internasional, dia bisa kerja di Jepang, Betul. di Cina, di Rusia, di manapun lah. Iya. Tanpa harus di Indonesia dulu langsung ke sana gitu. Iya. Iya. Oke, gitu Oke, ya, menarik teman-teman. sekali nih Menarik. teman-teman. Menarik sekali time kali ini. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini ya dengan Pak Adi Budiman kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Tetap pantengin terus channel ini, channel yang insya Allah fokus pada edukasi terhadap dunia marketing dan riset serta bisnis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Dadah, wassalamualaikum. Wah.